Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Karmin, Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kali ini saya akan membawakan materi tentang etika komputer. Yaitu topik yang saya akan bawa di etika komputer ini adalah yang pertama, definisi etika komputer, prinsip etika komputer, tantangan dalam etika komputer, isu-isu etika komputer, dan terakhir penerapan etika komputer dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita perlu ketahui dulu tentang definisi etika komputer. Etika komputer adalah cabang dari filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam penggunaan teknologi komputer. Ini melibatkan pertimbangan etis terkait dengan penciptaan, pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi informasi. Pada dasarnya, etika komputer mempertimbangkan bagaimana teknologi komputer digunakan secara moral dan bertanggung jawab. Ini mencangkup berbagai aspek, termasuk yang pertama, penggunaan yang bertanggung jawab. Etika komputer menekan tanggung jawab individu dan organisasi dalam menggunakan teknologi komputer secara etis, termasuk dalam hal hak dan kewajiban pengguna, privasi dan keamanan data, menghormati privasi individu dan menjaga keamanan informasi merupakan bagian penting dari etika komputer. Hal ini melibatkan perlindungan data pribadi dan menghindari penyalahgunaan informasi. Selanjutnya, pengembangan dan implementasi. Para pengembang teknologi juga harus mempertimbangkan implikasi etis dari inovasi mereka. Ini mencangkup memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. Dampak sosial. Etika komputer juga mencangkup pemahaman akan dampak sosial dari penggunaan teknologi, termasuk pengaruhnya terhadap pekerjaan, kesehatan mental, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual. Menghormati hak kekayaan intelektual dan menggunakan informasi serta karya orang lain secara adil dan etis. Etika dalam interaksi online. Memahami tanggung jawab dan interaksi online pengguna sosial media, serta mematuhi norma-norma dan aturan dalam lingkungan digital. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika komputer. Di sini ada privasi dan keamanan data. Prinsip ini memastikan bahwa data pribadi pengguna dan informasi rahasia lainnya dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Selanjutnya ada kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip ini menghormati hak cipta dan keyakinan intelektual lainnya, serta mendorong pengguna yang adil dan bertanggung jawab terhadap informasi dan karya-karya yang dilindungi hak cipta. Aksesibilitas. Prinsip ini menjamin bahwa teknologi informasi dan komputer dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Prinsip ini mendorong pengguna teknologi informasi dan komputer secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penggunaan tersebut. Selanjutnya, tantangan dalam etika komputer. Tantangan dalam etika komputer adalah aspek-aspek kompleks yang muncul dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut TIK, yang melibatkan pertimbangan moral, nilai, dan norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan, pengembangan, dan pengolahan teknologi tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam etika komputer. Sebagai contohnya adalah privasi dan keamanan data, penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan, ada etika pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan, ada kesejahteraan akses dan kesenjangan digital, selanjutnya tanggung jawab sosial pengembangan dan perusahaan teknologi, selanjutnya etika dalam penggunaan internet dan media sosial, ada dampak sosial dan psikologis, ada penggunaan teknologi dalam kriminalitas. Selanjutnya ada isu-isu etika. Isu-isu etika terdiri dari 4. Yang pertama, privasi data. Privasi data adalah salah satu isu utama dalam etika komputer. Penggunaan teknologi informasi dapat melibatkan pelanggaran privasi individu dan organisasi. Penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang melindungi data pribadi dan menghormati hak privasi pengguna. Selanjutnya ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan ancaman serius dalam era digital. Hal ini mencakup serangan terhadap sistem komputer, pencurian identitas, penipuan online, dan lainnya. Diperlukan langkah-langkah yang kuat untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber, serta memastikan keamanan pengguna dalam menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Pengguna teknologi informasi dapat mempermudah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penting untuk menghormati kekayaan intelektual dan menghindari pelanggaran melalui penggunaan yang tidak sah atau pencurian informasi. Selanjutnya ada dampak sosial teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki dampak sosial yang signifikan. Hal ini mencakup perubahan dalam cara berkomunikasi, interaksi sosial, dan akses informasi. Penting untuk memahami dan mengelola dampak sosial teknologi informasi agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya ada penerapan etika komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa kita lakukan untuk penerapan etika komputer dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, penggunaan komputer dan teknologi informasi dengan bertanggung jawab. Penerapan etika komputer melibatkan pengguna komputer dan teknologi informasi dengan bertanggung jawab, seperti tidak menyalahgunakan sumber daya, menggunakan perangkat lunak yang ilegal, dan melindungi data pribadi. Selanjutnya, menghormati privasi orang lain. Etika komputer juga melibatkan menghormati privasi orang lain, seperti tidak mengakses atau mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin dan sah. Selanjutnya, mematuhi hukum dan peraturan terkait. Penerapan etika komputer juga mencakup mematuhi hukum dan peraturan terkait seperti hak cipta,
keamanan data, dan kebijakan pengguna komputer di tempat kerja. Ya, cuma itu saja yang bisa saya bawakan untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.